Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Jember. Nama Emi Sasmiyanti, instansi SMA YPPGI Sentani, akan mempersembahkan video pembelajaran PPL siklus 2 saya tentang materi APBN. Selamat menyaksikan. Andi kenapa? Tanpa keterangan. Sovel sama juga tanpa keterangan. Yusak. Oke. Berarti 5 orang tadi itu ya? Ya. Oke, baik. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang sebelumnya ada perpajakan dan lain sebagainya. Kita akan masuk sekarang tentang APBN ya. Apa sih kira-kira APBN itu? Sebelum Bu Guru mau tanya untuk keterangan apakah pengertian dan lain sebagainya, kira-kira kalian pernah lihat tidak jembatan, kemudian ada sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan lain sebagainya? Pernah ke tempat-tempat seperti itu? Siapa yang belum pernah? Sudah pernah semua ya, sudah besar ya toh? Tidak mungkin tidak pernah ke jalan raya, tidak pernah ke rumah sakit dan lain sebagainya. Pasti pernah kan? Iya. Kira-kira ada yang tahu tidak yang membangun ataupun dari mana sumber dana untuk membangun jalan raya, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan lain sebagainya? Ada yang tahu dari siapa? Dari apa kira-kira? Anggaran negara. Anggaran negara. Selain dari anggaran negara tadi, siapa Riko? Pajak. Dari pajak. Iya, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara seperti itu, ya. Jadi di sini sebelum Ibu memulai, Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Kenapa apa yang diinginkan setelah kalian mempelajari pelajaran tentang APBN di sini? Di sini diharapkan kalian atau peserta didik dapat menganalisis fungsi dan tujuan APBN dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dengan tepat atau dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis belanja negara dengan tepat. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dalam pertumbuhan ekonomi. Itu tujuan daripada kita mempelajari materi hari ini atau materi tentang APBN hari ini. Begitu ya. Oke, Bu Guru bagi LKPD untuk kelompok ya. Untuk kelompok nanti Bu Guru akan bagi dalam kelompok sebentar. Bu Guru bagi dulu LKPD-nya
yang tadi sudah diinikan ya. Nah, LKPD-nya. Kemudian ada bahan-bahan ajar yang tadi Bu Guru sudah bagi dengan kertas kerja ya. Kertas kerjanya ini, LKPD-nya ini. Oke, sebelum Bu Guru lanjut, untuk mengawali supaya kalian tahu apa itu APBN ya. Apa itu sih APBN? Kira-kira seperti apa sih pengertiannya dan lain sebagainya ya. Bu Guru akan putarkan video, baru nanti kita akan bagi kelompok dan mulai kerja berdiskusi. Begitu ya? Oke, bisa perhatikan video yang akan Bu Guru tayangkan. Oke, silakan kalian lihat, simak baik-baik. Kalau ada yang perlu ditulis-tulis, silakan ditulis, dicatat. Tempat tinggalmu ada pembangunan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas publik lainnya kan? Selain itu, kamu juga melihat beberapa tetangga di sekitar rumahmu baru saja menerima subsidi bahan pokok dan listrik karena tergolong masyarakat tidak mampu. Perhatikan ya, dari videonya situasi perhatikan. ini, pernahkah kamu berpikir sumber dana untuk menunjang kegiatan tersebut berasal dari mana ya? Nah, kegiatan pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial masyarakat itu sumber dananya dari APBN loh. Pasti kamu sudah sering mendengar istilah tersebut, bukan? Lalu, sebenarnya apa itu APBN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN itu Ya, itu awal ataupun dasar awal-awal kita akan belajar tentang APBN. Nah, di sini ya. Sebelum kita lanjut, Bu Guru akan kasih lihat kalian slide-slide tentang APBN ya. Nah, ini APBN seperti yang tadi kita sudah diinikan ya. Kita masuk yang kedua, di sini ada apa itu APBN? Ya, APBN di situ adalah anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun ataupun disetujui oleh DPR. Ya. Kemudian penerimaan negara dan belanja negara. Nah, sekarang di sini yang akan kita lanjutkan di sini adalah fungsi APBN. Ya, fungsi APBN. Guru bacakan saja di sini fungsi APBN, ada fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan seterusnya. Ya, itu untuk awal. Kemudian berikut. Sekarang kita masuk untuk pembagian kelompoknya. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok ya. Kelompok yang pertama akan membahas ya, kelompok yang pertama di sini akan membahas ada pengertian APBN, kemudian fungsi dan tujuan APBN. Ini kelompok 1. Kelompok 2 yang akan dibahas adalah sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Kemudian untuk kelompok 3 yang akan dibahas adalah jenis-jenis belanja negara. Kemudian untuk kelompok 4 yang akan dibahas adalah peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Oke, ini pembagian kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan untuk membentuk kelompoknya. Bu Guru tidak mau menentukan. Silakan kalian bentuk kelompok sendiri, baru rapatkan meja, baru duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian pilih anggota kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bisa sekitar 5 orang ya. Ya, 5 orang. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Silakan. Oke, silakan untuk Bu Guru ini dulu, tanya dulu. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Nah, kelompok 1 ketuanya? Amin. Oke, kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya? Dua. Nomi, 2 Novita. Ya, 2 juga, namanya 2, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, ini lagi izin keluar ya. Oke, kelompok 4. Oke, ketuanya Aminus. Oke. Baik, kita mulai.
Yang satu tadi Bu Guru kasih kertas kosong, silakan diisi hasil diskusi. Kemudian LKPD masing-masing untuk siswa. Dan nanti untuk materi sama buku silakan dibaca. Ada yang cari materi, ada yang tulis, nanti ada yang presentasi, ada yang nanti mau bertanya dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi semua aktif. Silakan. Yang mau nulis siapa? Yang cari bahan siapa? Begitu ya. Oke, dari waktunya silakan dimulai dari sekarang. Oke, siapa lagi yang sudah jelas? Bahannya jelas? Ya, siapa yang mana? Selalu tanya nanti ya. Selalu boleh. Akidus bagaimana? Jelas? Yang dibahas adalah pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN. Ya. Pertama, pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2019. Lanjut, untuk berikut dari hasil paparan ataupun hasil diskusi yang sudah kelompok 1 jelaskan atau kelompok 1 sudah utarakan, kira-kira ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Saya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Widya Jika Uwan dari kelompok 3. Saya akan mempertanyakan tentang jelaskan 5 fungsi APBN tersebut. Dia bilang tolong jelaskan 5 fungsi APBN yang tadi kelompok 1 sebutkan, gitu. Fungsi yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi alokasi adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk meraih pokok prioritas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan barang fungsi anggaran negara. Ya, yang kedua, tapi setelah fungsi yang pertama, yang kedua sekarang. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah Inflasi, ya. Intervensi guna mencegah inflasi. Lanjut, yang ketiga, fungsi yang ketiga tadi apa? Yang ketiga, fungsi otoritas. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas, ya. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa anggaran negara adalah merupakan atau pokok pelaksanaan dan belanjaan dalam setiap tahunnya. Oke, itu fungsi otoritas. Kemudian yang keempat,
fungsi perencanaan APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahun. Oke, masih ada lagi yang terakhir, masih kelima. Amin. Fungsi yang kelima, fungsi regulasi. Fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ya, itu untuk 5 fungsi APBN. Kiranya cukup, jadi kelompok 1 silakan tutup. Teman-teman, inilah hasil konsentrasi kami. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, begitu presentasi dari kelompok 1 kita kasih aplaus dulu. Oke, sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan. Ya, gugur tidak selesai kan? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami menyampaikan hasil kerja kami. Untuk perkenalkan, nama saya Dwi Pilar. Nama saya Beko. Oke, silakan. Yang presentasi siapa? 2, Kapita. Oke. Sumber-sumber penerimaan negara. Pendapatan dalam negeri. Yang kedua, penerimaan hibah. Oh, jadi ada 2 ya. Oke. Pendapatan dalam negeri yaitu penerimaan yang bersumber dari kemampuan dalam negeri. Ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan perpajak. Penerimaan hibah. Penerimaan hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana untuk berlangsungan proses pembangunan di dalam negeri. Wah, sudah selesai? 2 Novita sudah selesai? Oke. Seperti itu untuk sumber-sumber penerimaan negara. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amin Sankogoya. Ya. Saya ingin bertanya dari kelompok 4 ingin bertanya, kelompok 2 jelaskan yang dimaksud dengan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta berikan contoh. Pertanyaan. Baik, terima kasih Ya. atas pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak, penghasilan pajak, pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjual atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Sudah masuk contoh ya, Den? Itu contohnya. Oke, berikut yang bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian penerimaan atas laba badan usaha negara, serta penerimaan negara bukan pajak. Oke, jadi silakan ditutup. Boleh sih? Ya. Dari kami kelompok 2, sekian ini. Oke, terima kasih. Kita siap. Silakan berikut kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Terima kasih buat waktu yang diberikan buat kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil kerja kami. Ya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Dimitri Natia. Nama saya Hana Kamroi. Nama saya Delawina. Nama saya Dian Kawan. Oke, jenis pelajar negara. Ya. Dibagi menjadi 2, yaitu 1 pengeluaran rutin, 2 pengeluaran pembangunan. Ya, jadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Yang pertama pengeluaran rutin apa saja, Ruth? Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan
pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah atau non, bunga cicilan utang dan pengeluaran rutin lainnya. Ya, lanjut. Kedua, pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk pembiayaan proses perubahan yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai. Pengeluaran ini terdiri atas pembiayaan rupiah atau pengeluaran pemerintah berupa barang-barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek atau pengeluaran pemerintah berupa pembangunan unit-unit proyek. Itu ya. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Ya. Ya. Apa tujuan dari pengeluaran yang dilakukan pemerintah atau negara? Yohana. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. 2. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. 3. Meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. 4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. 5. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Sudah? Meli punya kelompok jelas? Sudah. Oke, jelas. Silakan tutup sayang. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Ya, sama. Kita aplaus dulu. Kelompok 4, kita kasih aplaus dulu. Oke. Selamat siang semua. Siang. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami kelompok 4. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya. Saya sendiri ketua kelompok Agnes Mirin. Baula Insan gue. Inaweya. Oke. Lanjut. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Peran APBN dalam pembangunan ekonomi. Antara Silakan. lain, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya. Maksudnya dapat mengetahui GNP dari tahun ke tahun. Oh, jadi bisa tahu GNP tahun ini, tahun depan, dan tahun seterusnya. Oke. Yang kedua, menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya. Oke. Kebijakan moneter ya. Ya. Yang ketiga, menimbulkan investasi masyarakat karena dapat mengembangkan industri dalam negeri. Ya. Yang keempat, memperlancar distribusi pendapatan. Maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa yang lainnya. Yang kelima, menyimak. memperluas kesempatan kerja karena terdapat pembangunan proyek-proyek negara dan industri negara sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian, dan kami buka kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Peran APBN ya. Peran APBN dalam perekonomian. Yang tadi Aktinus bilang di situ adalah yang pertama tadi Aktinus apa? Ya. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maksudnya dapat mengetahui GNP dari tahun ke tahun. Ya. Menurut kalian ada yang perlu dijelaskan lagi? Ada yang perlu dibahas atau kurang jelas? Silakan. Perkenalkan, nama saya Bebevita Sila. Saya Ya. bertanya untuk kelompok 4. Sebutkan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur APBN selain kebijakan moneter. Ya. Eka. Selain kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Ya. Di mana kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan
anggaran belanja negara. Artinya belanja negara disesuaikan dengan keadaan atau posisi keuangan negara pada saat itu. Oke, 2 jelas. Jadi silakan Akinus presentasinya ditutup. Ya baik, demikian hasil presentasi kami dan selanjutnya kami kembalikan. Ya, terima kasih. Kita akan diskusi kelompok hari ini kita sudah selesaikan, ya. Oke, kita punya pembelajaran hari ini tentang APBN sudah selesai. Kemudian ada kira-kira dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang mau diperjelas lagi? Kira-kira ada? Ya. Tadi masih bingung dengan tadi kelompok berapa bahwa subsidi daerah, tapi saya masih bingung dengan kata subsidi. Oh, daerah. ada subsidi. Ya, subsidi. Bu Guru juga tadi ada dengar sedikit tentang subsidi. Ya toh, Akinus. Nah, subsidi. Nah, dengar tidak? BTN subsidi. Ya, kalau BTN subsidi itu adalah BTN bantuan. Ya, jadi tidak full semua dibayarkan oleh yang punya, tapi itu ada bantuan dari pemerintah. Mungkin sekian persennya jadi ada bantuannya. Sama halnya dengan subsidi minyak tanah, subsidi BBM, ya toh? Jelas? Jelas. Sudah? Oke, dari sekian ataupun dari ulasan yang sudah kita selesaikan sama-sama, dapat beberapa kesimpulan. APBN itu singkatan dari apa? Anggaran pendapatan belanja negara. Ya, anggaran pendapatan belanja negara yang disetujui oleh DPR. Oke, sampai di situ. Untuk terakhir yang Bu Guru mau menilai kalian untuk nilai akhir, di sini ada lampiran ya untuk lembar penilaian pengetahuan, nanti bisa diselesaikan. Bu Guru bagi dulu, nanti diselesaikan saja untuk lembar. Silakan dilihat dulu, itu nanti bisa kalian selesaikan ya, baru nanti dikumpulkan. Untuk minggu depan atau pertemuan berikut kita akan membahas APBD. Ada yang tahu APBD apa? Anggaran pendapatan daerah. Bedanya situ saja kok negaranya. Jadi kalau APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Kemudian kalau APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi dikhususkan lagi, yang awalnya APBN itu satu negara, sekarang dikhususkan lagi daerah. Contohnya kita di Papua, ya toh? Seperti itu. Itu untuk minggu depan atau untuk pertemuan berikut ya. Ya, Bu. Oke. Kemudian untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk keaktifan kalian, untuk keceriaan kalian, untuk kalian punya semua yang sudah kalian lakukan di kelompok ini ataupun pada sesi ini, pada pertemuan kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih. Kita kasih aplaus lagi untuk kita semua. Terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian. Oke, karena kita jam terakhir ya sebelum pulang. Tadi kita awali dengan doa ya. Kita awali dengan doa. Jadi sekarang kita tutup dengan doa juga. Silakan. Silakan Riko. Ayo, sebelah ibu sini. Ya, oke. Mundur sedikit supaya buku kelihatan. Oke. Amin. Terima kasih Riko. Terima kasih Riko. Eka. Risala. Terima